Kegagalan Aqua Splash Fruit. Siapa sih yang gak kenal Aqua? Kalau belum ada yang kenal, Aqua adalah merek dagang air kemasan yang diadopsi untuk segala nama MDK, bahkan brand yang berbeda sekalipun. Belajar sejarah sedikit. Aqua didirikan oleh seorang pria yang berasal dari Wonosobo pada 1973. Bisa dibilang ia memiliki sejarah panjang dengan masyarakat Indonesia. Siapa sangka beliau pernah mengalami kegagalan. Mengapa Aqua Splash Fruit bisa mengalami kegagalan? Maka dari itu, mari kita analisa apa faktor dan penyebab kegagalan tersebut. Saya Romipan dengan NIM 2111010501998 semester 6 manajemen pemasaran akan menganalisa sebuah fenomena di mana sebuah merek terkenal yaitu Aqua mengalami sebuah kegagalan. Yang gua tekankan di sini ada 4 faktor yang menyebabkan Aqua Splash Fruit bisa mengalami kegagalan. Yang pertama yaitu posisi dan nilai yang dibangun. Aqua Splash of Fruit mungkin dipromosikan dengan tujuan yang tidak jelas, atau bahasa halusnya tentang keinginan tersebut target market tidak sesuai dengan kebutuhan. Dianggap bahwa tim yang mengembangkan minuman ini gagal menjelaskan alasan pembuatan minuman ini dan apa yang membuat minuman bening dengan rasa stroberi atau oranye mangga ini unik. Yang kedua, kreatif saat kesempatan bertentangan dengan persiapan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha. Dan ketika kesempatan bertentangan dengan persiapan adalah salah satunya. Peluncuran Aqua Splash of Fruit dianggap tidak menguntungkan karena masyarakat pada saat itu hanya mengenal minuman air mineral dan minuman soda. Mungkin saat itu Aqua Splash Fruit sangat tabu di telinga masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa mengonsumsi minuman yang berperisai juga bisa melepaskan dahaga. Berbeda dengan saat ini, masyarakat semakin sadar akan berbagai macam minuman dalam kemasan. Karena itu, konsep Good Mood by Suntory yang sebanding dengan Aqua Splash of Fruit menarik perhatian pelanggan. Kegagalan Aqua Splash Fruit mungkin tidak terjadi jika saja komunikasi dibangun secara perlahan dan minuman Aqua dengan rasa buah yang terlihat jelas. Namun, akan lebih baik jika Aqua mengeluarkan produk baru dengan nama merek yang berbeda agar pelanggan tidak bingung dengan produk Aqua yang sudah familiar. Yang ketiga, persepsi kuat konsumen. Sejak Aqua dibangun saat peluncuran varian Aqua Splash of Fruit, psikologis masyarakat sudah kadung menganggap bahwa Aqua adalah satu-satunya penyelamat saat dahaga menyerang. Hal ini dikarenakan branding yang kuat sebagai air mineral.
Jadi tidak ada di dalam pikiran mereka bahwa minuman aqua rasa buah itu ada. Untuk itulah saat minuman berperisai ini terbit, banyak yang kemudian menganggapnya serupa dengan produk air mineral aqua yang selama ini mereka konsumsi. Karena sekali lagi, aqua identik dengan air putih biasa. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan keruntuhan dan kegagalan Aqua Splash Brewed. Kasus yang sama juga pernah dialamin pada Coca-Cola, di mana persepsi yang kuat di masyarakat justru membuat New Coke diboikot di masyarakat. Alasannya sederhana. Cuma karena mereka kehilangan Coca-Cola dengan rasa yang biasa. Jadi memang sangat sulit untuk melawan persepsi yang sudah terbangun di masyarakat. Yang terakhir yaitu kemasan yang serupa. Satu lagi alasan mengapa Aqua Splash Brewed tidak berhasil adalah karena kemasan produk sangat mirip dengan kemasan awalnya. Hal ini menambah ketidakpastian pasar. Banyak orang yang tidak menyadari rasa buah-buahan ini saat mengonsumsi minuman bening. Beberapa mengatakan rasanya aneh. Yang lain mengatakan rasanya seperti obat. Selain itu, minuman hambar hanya memiliki nilai sebagai minuman bening. Meskipun harga air putih aqua lebih mahal, banyak penjual yang tidak terdidik membiarkan minuman aqua dengan rasa buah yang seharusnya termasuk dalam kategori minuman disimpan di suhu ruangan sehingga rasanya berubah. Tidak mengherankan jika angka penjualan produk ini rendah atau bahkan hilang sama sekali. Selain itu, karena banyak penjual yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, minuman aqua dengan rasa buah ini yang seharusnya termasuk dalam kategori minuman dibiarkan disimpan di suhu ruangan dengan rasa yang berubah secara bertahap. Tidak mungkin nasibnya akan lebih baik jika kemasan dan nama produk ini berbeda dengan aqua biasa. Heran kan jika angka penjualan produk ini rendah atau bahkan hilang sama sekali. Mungkin nasibnya akan lebih baik jika kemasan dan nama produk ini berbeda dengan aqua dari aqua biasa ya. Selain itu, harga Aqua Splash Brewed saat itu sekitar 3.500 yang jauh lebih mahal dari harga kemasan mineral biasa yang berkisaran antara 1.500 dan 2.000. Akibatnya, konsumen tidak memiliki alasan kuat. Kenapa mereka harus membeli aqua rasa buah daripada aqua mineral biasa? Dan jika analisis ini ditemukan dengan cepat, kami mungkin tidak akan mengetahui tentang kegagalan Aqua Splash Brewed saat ini. Selain itu, merek minuman aqua dengan rasa buah ini mungkin menjadi pemimpin pasar minuman dengan rasa buah di Asia. Dia selalu observasinya tinggi sekali terhadap suasana dan keadaan di mana dia berada. Setelah sampai di Indonesia ada kebutuhan daripada tamu-tamu yang dia terima itu. Kemudian mungkin sakit perut atau kurang enak minumnya. Kemudian setelah dia berhenti dari perusahaan ini baru dia mempunyai ide untuk melaksanakan. Karena di Indonesia sama sekali tidak ada
bos dia Pak Ibnu Sutowo itu juga bilang, aneh Tirto iki, banyu banjir kok dilebokke dalam botol. Setelah 3 tahun, setiap bulan kita mesti minta uang ke Pak Tirto terus untuk biaya operasional. Akhirnya Pak Tirto mengultimatum kita, dan beliau mengatakan, saya sudah nggak sanggup lagi membiayai kalian. Kalau memang kita masih rugi terus, istilahnya pada waktu itu kalau kita memang masih tekor terus tiap bulan, terpaksa kita tutup. Akhirnya tercetus satu pertanyaan, bagaimana kalau kita naikkan secara ekstrim supaya bisa break even. Maka kita putuskan bersama pada waktu itu. Kita putuskan naikkan harga. Ternyata penjualan bukannya turun tapi malah naik. Artinya Bapak kan cuma dengan air bisa hebat. Ya, boleh aja orang nyebut ya, tapi saya sendiri kok nganggap biasa-biasa saja. Biasa saja. Kita kehilangan orang yang bisa memberikan comfort di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita memikirkan, kayaknya kita mesti butuh satu afiliasi. Dibutuhkan partner dengan pengalaman di dalam air minum dalam kemasan yang sudah mendunia. If I look at the story of Aqua and if I look at the story of Danone, we face the same challenges. What I know from the numbers that I've seen from 1998, Aqua at that time was about 1 billion liters of volume. Last year, in the year 2012, Aqua volume was 10 billion liters. Di Indonesia ini kita belum bisa minum air yang sehat begitu ya dari keran. Saya kira tetap air minum dalam kemasan yang baik dan sehat itu dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwa mungkin orang menganggap itu cuma sekedar air putih, tapi bayangkan kalau kita tidak minum air putih, kita tidak menjadi sehat. Kita konsisten dengan Aqua, kebaikan untuk hidup. Aqua memberikan perhatian kepada generasi muda seperti misalnya Danone Nations Cup. Jadi kita memberikan kesempatan untuk anak-anak berani untuk mewujudkan mimpi mereka lewat sepak bola. Mereka yang menang akan mewakili Indonesia ke Piala Dunia. Mudah-mudahan di tahun-tahun kedepannya Aqua tetap konsisten dengan value-value-nya kita. Aku suka Aqua deh, nggak bisa dibilang kan. Produk air mineral yang selalu dibanggakan oleh masyarakat. Selamat ulang tahun Aqua 40 tahun. Terima kasih. Dan harapan kami distributor tetap bisa berjalin hubungan yang langgeng dan win-win solution. Semoga menjadi produk berkualitas terus untuk Indonesia. Ya, selamat ulang tahun Aqua. Sejahtera, and I hope to see you again in 20 years for celebrate the next one.